Informasi yang disediakan oleh JTWC kecepatan dan kategorisasi angin mungkin berbeda dari yang dilaporkan oleh Badan Meteorologi setempat. 33W, nama Filipina Verbena, terletak 470 km di tenggara Manila, Filipina, dan telah bergerak ke arah barat-barat laut dengan kecepatan 28 km per jam, 15 knot, selama 6 jam terakhir. Tinggi gelombang signifikan maksimum adalah 4,3 meter, 14 kaki. Setelah menyelesaikan, atau hampir menyelesaikan, perjalanannya melintasi Pulau Filipina bagian tengah. 33W akan segera bergerak melintasi perairan yang relatif terbuka di Laut Sulu bagian utara. Sistem ini kemudian diperkirakan akan melewati Selat Lina Pacan di utara Palawan dan muncul di Laut Cina Selatan dalam 12 jam ke depan. Melanjutkan ke arah barat laut di sepanjang tepi barat daya punggungan subtropis yang dalam, 33W akan bergerak ke Laut Cina Selatan bagian tengah dalam 2 hari. Di mana ia akan mulai melambat dan berbelok lebih ke barat hingga barat daya saat ia bergerak ke pola pengarah yang bersaing. Terjebak di antara punggungan di timur dan barat dan kelemahan pada pola punggungan di utara. Setelah 3 hari, sistem melambat seperti merangkak, hampir kuasi stasioner. Terperangkap dalam pola kemudi yang lemah dan kompetitif. Secara keseluruhan, badai 33W diperkirakan akan bergerak perlahan ke arah barat laut di sepanjang pantai Vietnam setelah 3 hari. Tetapi terdapat ketidakpastian yang signifikan di bagian perakiraan ini, dengan kemungkinan gerakan yang sangat tidak menentu dan berulang. Sekarang setelah siap bergerak kembali ke perairan yang relatif terbuka, sistem tersebut siap untuk intensifikasi yang lebih cepat, bahkan mungkin cepat. Setelah mulai terbiasa lagi, sistem ini masih memerlukan sedikit waktu untuk mencapai pusaran yang sejajar secara vertikal, tetapi sekarang setelah geserannya turun hingga hanya 10-20 km per jam, 5-10 knot. Proses ini diperkirakan akan berlangsung relatif cepat. Pada saat bergerak ke Laut Cina Selatan, 33W akan menjadi badai tropis yang lemah dan beberapa model menunjukkan badai ini dapat mengalami periode RI setelah 36 jam. Perakiraan resmi hanya sedikit di bawah RI. Meskipun jika tren saat ini berlanjut, perakiraan berikutnya mungkin akan lebih baik. Bagaimanapun, sistem ini hanya memiliki sekitar 2 hari kondisi baik sebelum menghantam gelombang dingin timur laut yang kuat dan geseran selatan yang sangat kuat, 30-35 knot, menghantam kepala. Peningkatan geseran yang cepat setelah 2 hari bahkan dapat menyebabkan pemenggalan kepala, tetapi meskipun demikian tidak, sistem akan melemah secara bertahap setelah 2 hari. Geseran tampaknya menurun lagi setelah 4 hari, yang akan memungkinkan sistem setidaknya mempertahankan intensitasnya setelah titik ini, dan berpotensi menguat kembali pada akhir periode perkiraan. Panduan lintasan deterministik tetap selaras selama 3 hari ke depan, dengan sekitar 139 km sebaran lintasan silang antara GFS di tepi utara, dan ECMWF di tepi selatan pada titik ini dalam perakiraan. Dalam perkembangan baru sejak model sebelumnya dijalankan, penyebaran sepanjang lintasan meningkat tajam setelah 2 hari, dibuka hingga 315 km dalam 3 hari. Dengan ECMWF bergerak jauh di depan GFS yang tertinggal. Lebih dari 3 hari, model menunjukkan percabangan yang cukup tajam. Dengan ECMWF dan ECEPS berarti melacak sistem ke arah barat-barat daya hingga pantai Vietnam. Sementara sisa paket panduan, konsensus, GFS, GEFS, NAVGEM, ECMWF AIFS dan GDM
berarti mengubah sistem ke arah barat laut dengan kecepatan yang sangat lambat. Perakiraan JTWC ditempatkan mendekati rata-rata konsensus pada keseluruhan periode perakiraan. Dengan keyakinan tinggi dalam jangka pendek, dan tren keyakinan sedang dalam perakiraan jangka panjang. Panduan intensitas masih dalam kondisi baik. Kesepakatan mengenai tren keseluruhan dan waktu intensitas puncak, tetapi menunjukkan penyebaran sekitar 30 knot, 50-80 knot, dalam intensitas puncak aktual. SIPS GFS masih menjadi yang terendah di antara model-model tersebut, sementara HWRF masih menjadi yang tertinggi. Selain itu, beberapa alat bantu RI juga dinonaktifkan, termasuk RIPA, Wright, RI-70, R-155, R-130, dan R-125. AIRI CIMSS memprediksi probabilitas 40-50% untuk peningkatan setidaknya 45-55 km per jam, 25-30 knot, dalam 24 jam ke depan. Walaupun perakiraan JTWC tidak secara eksplisit menyerukan RI saat ini, ada peningkatan kemungkinan terjadinya RI dalam 24 jam ke depan. Dengan sistem berpotensi mencapai intensitas puncak yang jauh lebih tinggi mendekati solusi HWRF, 80 knot. Perakiraan JTWC ditempatkan di dekat rata-rata konsensus dan solusi CTCX. Dengan keyakinan sedang. Peringatan nomor 2. Informasi yang disediakan oleh Pusat Peringatan Topan Gabungan, JTWC.